Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagemu Japanese Class. Masih bareng Manda di sini. Minasan genki. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. So, di video kali ini kita akan bahas lagi, kita akan sharing lagi satu topik yang juga menjadi pertanyaan dari teman-teman semua, sering banget ya. Bahkan ini masuknya jadi frequently asked question juga. Banyak yang tanya, apakah lebih baik lanjut kuliah di Indonesia atau lanjutnya kerja di Jepang? Jadi posisinya tuh teman-teman tuh baru lulus SMA. Nah, kemana ya baiknya ya? Menurut kalian gimana, guys? So, di video kali ini Manda akan bahas semuanya, mulai dari plus minus ya. Kalau misalkan kalian lanjut kuliah di Indonesia gimana? Kalau misalkan lulus SMA langsung kerja di Jepang seperti apa? Tapi sebelum itu, buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir ke channel ini, so kenalin kita dari Wagemu Japanese Class. Di sini tempat belajarnya bahasa Jepang secara otodidak loh, guys. Di sini juga kita share banyak info tentang Jepang. So, buat teman-teman yang excited about Japan, kalian ingin tahu lebih banyak tentang Jepang, mau bahasanya, mau kerja di sana gimana, mau budayanya, jangan lupa buat subscribe. Oke, pertama Manda akan bahas tentang pilihan kuliah di Indonesia terlebih dahulu. Apa sih kalau misalkan kuliah di Indonesia tuh bakal bagaimana sih? Ya, sebenarnya adalah jalur yang Manda sendiri juga ambil ya. Jadi lulus SMA, aku pilih buat berkuliah terlebih dahulu. So, poin plusnya mungkin akan lebih banyak buat kita orang Indonesia. Karena yang paling pertama pasti akan lebih hemat dari segi biaya. Benar nggak sih? Kalian nggak perlu mengeluarkan biaya sebanyak kalau kalian langsung move to Japan gitu. Itu kan pasti mahal banget ya. So, kalian bisa tetap stay di rumah, bisa tetap makan makanan rumah gitu ya teman-teman. Dan nggak perlu ada penyesuaian budaya yang kalau kalian tuh pindah ke Jepang kan itu bakalan cross culture banget ya. Bakal langsung ada penyesuaian terhadap budaya negara yang lain. Tapi ketika kalian memilih untuk lanjut kuliah dulu di Indonesia, itu akan memudahkan kalian juga ya. Adaptasinya masih sesama orang Indonesia lah kalaupun kalian lanjut berkuliah di Indonesia gitu. Selain itu pun pilihannya ada banyak ya. Kalau misalkan kalian kuliah tuh ada misalnya kalian bisa di UGM, di Unpad juga ada, kalian juga bisa di UI yang memiliki jurusan bahasa atau sastra Jepang. So, jadi sembari kuliah kalian juga bisa sambil menguatkan kemampuan bahasa Jepang kalian. Jadi bakal ada pelajaran kayak grammar gitu ya, kotoba udah pasti, terus kemampuan kaiwa atau percakapan atau mungkin listening kalian juga bakalan diperdalam dulu ketika kalian berkuliah. Nah, beda cerita juga nih buat kalian yang memilih untuk memang nanti bakal kerja nih di Jepang, tapi sebelumnya pengen kuliah dulu di Indonesia. Karena ini juga bisa jadi salah satu jalan terbaik juga sih buat teman-teman ya. Karena kalian kalau misalkan kuliah dulu terus udah lulus nih, itu memungkinkan teman-teman semua untuk ambil visa Gijinkoku ya. Jadi kalian bisa work as a professional dan persyaratannya adalah minimal kalian diploma gitu teman-teman, dan juga memiliki kemampuan bahasa Jepang setara N3 atau N2. Jadi syarat bahasanya mungkin lebih kejam ya dibandingkan mungkin dengan Tokteigino yang mungkin setingkat di bawahnya kayak gitu. So, ini adalah pilihan yang menurut aku juga cukup bijaksana, guys. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kalian pilih untuk langsung bekerja di Jepang aja deh kak gitu. Lulus SMA aku maunya langsung cari duit biar bisa bantu orang di rumah misalnya, atau bantu keluarga cari uang gitu kan. Itu juga good kok teman-teman. Siapa sih yang nggak mau lulus SMA langsung kerja dan dapat gaji puluhan juta setiap bulannya? Pastinya keren dan menggiurkan banget nih dari ceritanya gitu ya. Dan juga memang dilansir dari jobsinjapan.com kalau gaji untuk part time ya di Jepang itu sekitar 1.000 yen per hour atau per jam. Jadi kalau misalkan ada juga nih ya kalau full time gitu ya, itu sebulan itu di 250.000 yen atau setara dengan 30 jutaan per month. Wow, keren sekali ya. Lulus SMA, kerja gaji 30 jutaan sebulan. Siapa sih yang nggak mau, guys? Nah, cuman oke lah, itu memang plusnya tuh seperti itu. Tapi ada poin minusnya juga. Pastinya challenging dong. Ya, namanya juga uangnya gede. Pastinya effortnya juga sama besarnya dengan gaji yang kamu dapatkan. Yang pertama pasti kamu akan ada penyesuaian dari segi culture. Banyak loh, maksudnya yang dari mereka tuh nggak sedikit yang mengalami shock culture ya, atau culture shock gitu. Dari mulai perbedaan apa ya, Indonesia mungkin lebih santai, tapi ketika kamu sudah pindah ke Jepang, apalagi ke Tokyo mungkin ya yang pusatnya banget gitu, kamu bakal langsung ngerasain wah strict banget ya yang namanya kerja di sana. Yang namanya bener-bener 9 to 5 itu 9 to 5 bener-bener kerja, kamu nggak ada leha-leha pergi dulu ke warung kopi tuh nggak ada gitu. Jadi bener-bener yang strict
strict, disiplin juga soal waktu, misalnya kerja tuh masuk jam 8. Jangan pikir kalau kamu datang jam 9 kamu aman-aman aja, kamu bakal langsung dimusuhin, bahkan bisa jadi langsung dipecat guys. Jadi itu bakalan bikin orang Indonesia tuh bakal shock banget nih, tiba-tiba kerja di Jepang dengan budaya kerjanya yang berbeda banget sama Indonesia. So, mental kalian juga harus dipersiapkan dari sekarang, harus dilatih juga, karena itu challenge-challenge yang akan kalian hadapi ketika kalian pilih untuk langsung kerja di Jepang. Buat kalian-kalian juga yang punya kayak kecenderungan buat homesick juga harus diperhatikan, harus hati-hati gitu. Buat teman-teman yang mungkin karakternya lebih ke domestik sebenarnya seperti aku gitu, jadi nggak bisa yang terlalu lama tinggal di luar rumah gitu, itu tuh kayak homesick banget. Nah itu juga harus diperhatikan sama kalian. Kalian tuh tipe orang yang seperti apa sih? Karena banyak juga yang udah kerja di sana ujung-ujungnya homesick terus gitu, kayak teman-temannya di Indonesia semua, terus kangen banget sama makanan Indonesia karena kan semuanya berbeda. Dari mulai style makanannya, kemudian pertemanannya juga di sana tuh bakal beda sama di Indonesia. So itu juga jadi poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Tapi sebelum kita ngomongin gimana nih kalau misalkan nanti keterima di Jepang, emangnya yakin nih bakal keterima? Yakin bakal kerja di sana gitu ya. Karena kan seperti yang aku udah omongin di video-video sebelumnya, kalau yang namanya kerja di Jepang itu tuh persaingannya ketat sekali loh teman-teman. Karena saingan kalian gak cuma dari sesama orang Indonesia aja, tapi orang yang ada di luar Indonesia pun, mungkin dari Vietnam, dari Thailand, semuanya dari negara-negara di Asia maupun di luar Asia, banyak yang pengen kerja di Jepang juga loh guys. So saingan kalian tuh international, jadi orang satu dunia gitu. Apakah kamu siap bersaing sama mereka? That's why teman-teman, jadi sebelum kita mikirin nanti kalau kerja di Jepang gimana ya, kita pikirin dulu nih, apakah kita beneran bisa keterima kerja di sana. Dan emang sih teman-teman, ketika nanti kalian tuh keterima kerja di Jepang gitu ya, ada kontrak setahun, 2 tahun, atau mungkin bisa 3 tahun, itu sebenarnya juga jadi poin positif buat kalian. Kenapa sih? Karena mau nggak mau kalian dipaksa buat ngomong bahasa Jepang setiap hari, baik di lingkungan kantor atau tempat kerja kalian maupun di kehidupan sehari-harinya di daily life. Kalian lagi belanja, kalian mau kemana, kan lagi main, kalian akan menggunakan 100% bahasa Jepang sih kalau menurut aku ya. Dan itu adalah poin yang bagus banget, karena nanti ketika kalian pulang ke Indonesia ada beberapa peluang pekerjaan untuk kalian yang bahkan cuman bisa dimiliki sama kalian aja, karena banyak juga ya pekerjaan yang mensyaratkan harus sudah long stay di Jepang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah kerja di sana dalam waktu yang lama, itu tuh bakal jadi poin plus banget sih buat kalian ketika pulang di Indonesia. Dan mungkin aja ya ketika nanti kalian pulang punya pengalaman yang tadi itu bakal membuat kalian memiliki karir yang juga gajinya ketika nanti di Indonesia. Nah sekarang mending gimana dong? Mending lanjut kuliah atau langsung kerja aja? Well, jawabannya adalah tergantung dari tujuan hidup kalian dan juga prioritas kalian tuh seperti apa sih gitu. Jadi hanya diri kalian yang tahu mending ambil yang mana. Itu sih intinya teman-teman. Cuman gak ada yang salah ya dari kedua pilihan yang tadi. Jadi kalian tuh mau ambil kuliah dulu lah, mau ambil langsung kerja, dua-duanya sama-sama punya poin plus dan juga poin negatifnya juga. Kalau kalian pengen memperdalam bahasa Jepang kalian, terus pengen dapat gelar sarjana terlebih dahulu, tentu saja kuliah menjadi jalan terbaik buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian pengen langsung cepet-cepet cari duit besar dan pentingin pengalamannya, jadi segi ininya ya, experience kalian selama di Jepang, of course kalau gitu kalian langsung ambil aja kerja di Jepangnya. Nah, kalau dari mana mungkin ada beberapa tips nih buat teman-teman semua sebelum kalian memutuskan mau yang mana. Yang pertama, kalian harus riset terlebih dahulu. Kumpulkanlah informasi sebanyak-banyaknya tentang kerja di Jepang, tentang perkuliahan di Indonesia, terutama kayak jurusan bahasa Jepang, sastra Jepang tuh gimana sih, terus tentang kalau kerja di Jepang tuh kayak apa caranya, jalurnya seperti apa aja, bisa kerja di bidang apa aja. Kalian kumpulin informasi sebanyak mungkin, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, jangan lupa untuk selalu upgrade skill kalian dalam bahasa Jepang. Mau kalian pilih kuliah di mana nanti bakal lebih diasah lagi, ataupun pilih ke Jepang langsung, tentu saja skill ini akan sangat bermanfaat. Jadi apapun pilihan kalian, tetap harus selalu mengupgrade skill bahasa Jepang kalian. Jangan pernah berhenti belajar.
Yang berikutnya, jangan lupa untuk pentingkan networking. Teman-teman, networking ini nggak sembarangan loh guys, karena ternyata efeknya tuh bisa sangat banyak buat kalian. Efek berantai itu bisa sangat banyak ya dari networking aja. So, kalau ketika kalian masuk ke satu komunitas, masuk ke dalam satu kelompok, di mana itu tuh benang merahnya adalah memang tentang kejepangan gitu ya, misalnya tentang kerja di Jepang, atau komunitas pecinta misalnya budaya Jepang sekalipun gitu, komunitas cosplayer, atau mungkin tentang apa ya, kumpulan orang-orang yang pernah kerja di Jepang. Jadi banyak nih komunitas yang benang merahnya adalah Jepang. Kamu bakalan dapat banyak sekali mungkin informasi, bahkan kalian bisa dapetin relasi atau mungkin jalan sekalian yang bisa bikin kalian langsung bisa ke Jepang itu sendiri. Atau mungkin ada chance untuk apa ya, bisnis atau pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan Jepang. Why not? Itu juga adalah hal yang bagus kan buat teman-teman. So jangan lupa untuk pentingkan networking. Dan tips yang terakhir adalah jangan lupa di persiapannya. Of course dong, karena segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan baik, hasilnya juga akan cenderung baik, kayak gitu loh guys. Persiapkan mental kalian. Kalau memang nanti harus ke Jepang, berarti aku harus sudah siap nih, gak boleh homesick terus, dan harus bisa adaptasi dengan culture di sana. Jadi udah kalian siapin mentalnya. Kemudian yang kedua, secara akademik tadi dipersiapkan si bahasa Jepangnya, skill, kemampuan komunikasinya, dan pokoknya semua yang berhubungan dengan pekerjaan kalian nanti ketika di Jepang gitu ya. Dan yang ketiga, of course, mungkin juga harus persiapkan financialnya juga, karena ini penting ya, mau nggak mau finansial ini adalah satu hal yang juga akan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Maupun kalian kuliah ataupun kalian pilih kerja di Jepang, pasti sebelumnya perlu modal dulu bukan? So, financial ini juga harus dipersiapkan dari sekalipun kalian lulus dari SMA, kayak gitu aja. Well, teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan kalian yang galau mau pilih yang mana, semoga sekarang jadi nggak galau lagi ya. Dan jangan lupa dong kasih tahu Manda, kalian pilih yang mana sih sebenarnya, pengen kuliah dulu atau pengen langsung kerja, atau mau kuliah lalu kerja di Jepang. Boleh dong sharing sama aku di kolom komentar, nanti akan aku baca satu persatu ya. Dan jangan lupa juga buat like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat juga buat semua orang ya teman-teman. Dan pastinya untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe juga supaya nggak ketinggalan video-video lainnya bareng Gumu Japanese Class pastinya. Kalau gitu Manda pamit semuanya. Arigatou, mata deh.